Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 2304006 akan menganalisa tugas dari Psikologi Pendidikan mengenai hal-hal yang sedang marak dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, ada kasus pertama yaitu guru yang meremehkan cita-cita sang murid. Ini bermula ketika sang guru meremehkan cita-cita terbesar muridnya, yakni menjadi seorang penyanyi. Nah, kasus ini terjadi pada saat itu karena guru dan teman-temannya memandang remeh cita-cita yang dimiliki sang anak, sehingga sang anak pun berpindah haluan untuk menjadi seorang dokter daripada seorang penyanyi yang sangat diidamkan dari sejak kecil. Nah, faktor penyebabnya yaitu karena ejekan atau kurangnya dukungan dari guru dan teman-temannya, sehingga menyebabkan si anak ini mengalami trauma di masa besarnya. Nah, untuk rekomendasinya atau saran ke depannya, seharusnya para guru atau tenaga pengajar itu menjadi support system pertama di sekolahnya. Jadi nggak ada kata anak buat apa ya, kayak pesimis gitu terhadap cita-citanya. Jadi sang guru harusnya mendukung, sang teman-temannya juga harusnya mendukung buat sang anak menggapai cita-citanya tersebut gitu. Jadi jangan sampai malah guru dan ataupun lingkungan sekolah yang jadi penghancur atau yang meruntuhkan gitu, yang meruntuhkan cita-cita sang anak. Oke, lanjut ke kasus kedua, yakni kasus yang ada di NTT, yang mana kita harus masuk sekolah pukul 5 pagi. Nah, ini masalahnya bermula ketika mungkin di NTT sendiri banyak sekali pemuda yang malas bangun pagi, sehingga pemerintah daerah setempat memutuskan buat mengganti jam pelajaran sekolah menjadi lebih awal, lebih pagi, yakni jam 5 subuh ternyata ya. Nah, kasus ini terjadi karena di NTT sendiri mungkin ya banyak sekali pemuda yang malas untuk bangun pagi. Oleh karenanya pemerintah setempat tuh ingin memperbaiki mutu pendidikan dan etos kerja para siswa dan murid dari sejak dini. Nah, mungkin faktor penyebabnya yaitu karena mutu pendidikan para pemuda di NTT itu sangat kurang baik gitu ya. Jadi pemerintah daerah setempat yaitu solusinya mengganti atau merubah jam pelajaran sekolah menengah atas, kalau nggak salah sekolah menengah atas di NTT menjadi lebih awal, jadi lebih pagi. Nah, rekomendasinya mungkin ya ini dari saya sendiri ya, sebagai mahasiswa tentunya. Mungkin pada saat SMA juga ya saya merasakan bahwa bangun pagi itu emang susah, dan emang sesusah itu. Mungkin kedepannya pemerintah daerah setempat tuh kayak memberikan waktu memberikan sedikit ruang lagi gitu ya buat mahasiswa untuk bersiap-siap lah, entah itu sholat subuh, mandi, sarapan, dan lain sebagainya yang perlu disiapkan sebelum berangkat sekolah. Jadi kayaknya perlu ada waktu tambahan buat menyiapkan hal-hal itu gitu. Terlepas dari sekarang kan jadwal azan subuh itu udah melar ya, udah jam setengah limaan lah, mungkin di sana juga sama gitu ya, setengah limaan atau mungkin jam 4 lah mentok-mentok. Nah, jadi siswa tuh butuh persiapan kayak mandi, sarapan, mungkin beres-beres rumah sebelum berangkat sekolah dan sebagainya. Jadi pemerintah daerah setempat perlu adanya kemunduran waktu gitu, kayak perpanjangan waktu buat masuk sekolah. Oke, lanjut ke kasus ketiga, yakni ada dua pemuda yang membawa serulit dan senjata tajam yang marak videonya di medsos. Mungkin karena ini masalah pertamanya karena emang dua pemuda itu tuh lagi ugal-ugalan di jalan, dan terlihat kayak pemuda itu tuh memukul-mukuli kendaraan, sehingga ya menuai kontroversial gitu kan, karena
hal itu teh nggak patut dilakukan oleh para pemuda yang apa ya, yang seharusnya gitu, yang seharusnya belajar, membantu orang tua, bergaul dengan lingkungan yang baik lah ya. Jadi videonya viral dan menuai kontroversial. Nah, faktor penyebabnya mungkin karena ada eh, dua pemuda yang sepertinya hendak tawuran gitu ya, hendak tawuran dengan eh, pemuda lain, cuman karena mereka bilangnya jaga-jaga aja gitu ya, buat bawa senjata. Namun pada akhirnya mereka sendiri yang ugal-ugalan dan memukul-mukuli kendaraan lain sehingga mengganggu keresahan pengendara lain di jalanan gitu ya. Jadi hal ini tuh perlu diwaspadai. Nah, rekomendasi atau saran selanjutnya yakni buat pengamanan di lalu lintas atau Satlantas atau Polresta setempat harusnya lebih lebih ketat gitu pengamanannya. Jadi hal-hal tersebutnya nggak terjadi, apalagi sampai tawuran gitu ya, sampai tawuran di jalan gitu. Terlepas dari dua pemuda ini yang emang yang emang nggak patut buat dicontoh oleh pemuda lain dan nggak patut dilakukan oleh para pemuda gitu ya. Ya emang salah dua pemuda ini tuh. Jadi kedepannya mungkin pengamanan dari Satlantas atau pihak-pihak berwajib di lalu lintas lebih diketatkan lagi. Oke, lanjut ke kasus berikutnya, kasus keempat yakni kemunculan GPT dan disrupsi guru sebagai tenaga pengajar. Ini ya bermula ketika ketika ChatGPT muncul ke permukaan lalu merubah semuanya gitu. Kayak Gen Z tuh udah seneng gitu ya dikasih laptop lah, HP lah yang membuat mereka sedikit sat-sat gitu ya dalam mengerjakan tugas. Muncul ChatGPT yang semakin membuat Gen Z jadi sat-sat gitu ya. Nah, ini terjadi karena emang perkembangan zaman saat ini yang memang semuanya serba digital. Kemudian muncullah ChatGPT yang memudahkan segala cara gitu ya, apalagi buat generasi Z sekarang gitu. Jadi kayak generasi Z semakin enak gitu dikasih tugas, ya mungkin mereka akan mencari sedikit referensi tugasnya dari tugas tersebut gitu ya. Jadi kayak, tapi ujung-ujungnya ketika mereka pun stuck bakal ke ChatGPT lagi. Jadi kayak keenakan gitu kalau dikatakan atau dibandingkan dengan dulu-dulu gitu. Nah, faktor penyebabnya mungkin karena emang karakteristik Gen Z yang kini tuh ingin serba sat-sat gitu. Jadi muncullah gitu pemikiran baru, kayaknya ChatGPT ini mampu deh membantu generasi sekarang gitu ya buat menyelesaikan pekerjaan lebih instan gitu. Tapi ya salah juga sih, kayak kadang mah gitu ya udah searching atau udah kita explore ChatGPT ini teh nggak explore referensi lain. Jadi ya udah wait sama ChatGPT gitu. Jadi ya itu sih minusnya, nggak mau mencari hal-hal atau referensi lain selain daripada ChatGPT ini yang memang memudahkan gitu. Nah terus untuk rekomendasi selanjutnya atau saran selanjutnya mungkin kayak guru atau dosen atau tenaga pengajar lain mungkin kayak menciptakan inovasi baru buat memeriksa gitu ya apa-apa yang didapatkan di ChatGPT atau apa-apa yang didapatkan dari diskusi kelompok atau apa-apa yang didapatkan dari referensi lainnya gitu. Jadi tahu gitu, ini mah dari ChatGPT nih, ini mah kayaknya hasil diskusi kelompok nih. Jadi kayak membuat para mahasiswa atau siswa juga lebih aware gitu lah, lebih mementingkan lagi diskusi kelompok daripada
kita langsung ke ChatGPT langsung gitu ya, tanpa kita paham, tanpa kita tahu isi materinya apa. Ya itu sih rekomendasinya. Mungkin kayak kedepannya gitu ya, mungkin ada inovasi baru buat memeriksa apakah ini dari ChatGPT, apakah ini dari diskusi kelompok maupun referensi lain gitu, atau enggak setelah kita, atau enggak mengajak mahasiswa atau siswa untuk berdiskusi. Jadi apakah mereka tahu apa yang mereka dapatkan, apakah mereka tahu jawaban apa yang mereka isi di lembar jawaban tersebut. Jadi kayak mereka harus diajak diskusi kembali gitu ya, buat mereka memahami materi apa yang mereka dapatkan. Oke, lanjut ke kasus berikutnya. Oke, kasus kelima, yakni kasus yang dimana ini rendahnya motivasi belajar siswa yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Nah, mungkin ini berhubungan juga ya dengan kasus keempat, kasus ChatGPT, yakni emang kayak karakteristik para mahasiswa saat ini sudah ingin segalanya lebih cepat gitu, ingin sat-sat. Nah, jadi motivasi belajar, kurangnya rasa ingin tahu terhadap sesuatu kayak melemah gitu daripada sebelum munculnya macam-macam digitalisasi seperti AI atau enggak ChatGPT lah dan lain-lain sebagainya, yang memudahkan para siswa atau mahasiswa di zaman sekarang ini menjadi lebih sat-set gitu dalam mengerjakan sesuatu, sehingga rendahnya motivasi belajar ini emang benar gitu karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Kayak ya munculnya ChatGPT lah, munculnya AI, atau enggak sekarang tuh kan ada lagi ojek online yang kan dari dulu mah kita mungkin orang tua dulu naik angkot lah gitu ya untuk mereka bertransportasi ke kampusnya atau ke sekolahnya. Jadi lebih satset sih, lebih enak gitu ya kalau dibandingkan dengan zaman dulu gitu ya, zaman sekarang tuh. Mungkin rekomendasinya terlebih dari orang tua sendiri ya, pengawasan dari orang tua sendiri, orang tua di rumah, yang mana harus lebih intens lagi gitu ya buat mengajarkan hal-hal di luar pelajaran lah, entah itu sikap, entah itu adab, atau enggak ya terlepas dari hal-hal akademik yang emang harus diajarkan juga di rumah, yang yang menjadi tameng utama gitu orang tua tuh di rumah, agar anak nggak sampai kebablasan menggunakan teknologi saat ini gitu, dan nggak sampai si anak tuh jadi ketergantungan gitu, entah itu mengerjakan tugas, entah itu shopping atau apalah yang bikin si anak jadi keenakan di hidup di zaman sekarang. Itu orang tua, kemudian guru ya, lebih ininya guru di sekolah ya sama sih, itu perlu adanya pengetahuan gitu, kayak motivasi buat si anak belajar gitu, buat ningkatin keterampilan lah, entah itu keterampilan dia dalam akademik maupun non akademik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari 5 kasus tadi. Yang pertama tuh kasus guru yang meruntuhkan cita-cita sang murid. Yang kedua kasus bangun pagi di NTT. Yang ketiga kasus 2 pemuda yang membawa serulit. Yang keempat kasus ChatGPT, dan yang kelima kasus rendahnya motivasi belajar karena kemajuan teknologi. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Maaf bila banyak kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.